video kali ini, saya akan membahas arti dari Kalakai Jeng Tutunggul atau ranting dan daun kering yang digembalakan Satrio Piningit. Seperti yang dikatakan dalam Wangsit Siliwangi sebagai berikut. Ayan wani, ngorehan terus-terus, tengah hiding ka panglarang, ngorehan bari ngalawan, ngalawan sabari seri, nyaeta budak angon, imahna dipirit lewi, pantona batu satungtung, kahyuman ku handelium, karimbunan ku hanjuang, ari angona lain kebu, lain embek, lain meong, lain banteng, tapi Kalakai Jeng Tutunggul. Inyono jung-jung ngorehan, ngumpulken anu kapanggih, sabagian disumpetken sabab acak, wayah ngalalakonken, engke monges wayah jeng mangsana, baris loba nuka buka, jeng rareang menta, dilalakonken tapi mudu ngalaman, loba lalakon, angges nyorang, undur zaman datang zaman, saban zaman mawa lalakon, lilana saban zaman, sarwa jeng waktuna, nyukma ngusumah jeng nitis, laju nitis dipindah sukma. Ada yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelium dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Rumah Satrio Piningit di belakang sungai, di mana rumahnya dirimbuni banyak handelium dan hanjuang. Satrio Piningit mengembalakan Tutunggul dan Kalakai memiliki makna. Setiap pengembala, baik kerbau, banteng atau apapun, itu tahu pasti apa yang digembalakannya dan tidak mungkin tertukar. Mual pahili berarti pemimpin yang mencari yang dipimpin, puno kawannya. Berarti beliau dilengkapi alat pendeteksi untuk mengetahui sejatinya seseorang berhubungan dengan bait Jayabaya 166, tidak mau dihormati orang setanah Jawa, tetapi hanya memilih beberapa saja. Jadi selama Piningit, beliau mengumpulkan dan mencari punokawannya, asuhannya, lalu dididik sehingga menjadi perwira perang. Sebagian disumpetken, sabab acan wayah ngalakonken, engke monges wayah jeng mangsana, baris loba nuka buka, jeng rareang menta dilakonken. Memiliki makna ada beberapa sosok asuhan yang hanya dipantau Satria Piningit, tetapi belum saatnya ditegur. Jika sudah waktunya, sepertinya banyak yang akan menghadap Satrio Piningit untuk menjalankan tugas masing-masing. Dan mereka termasuk orang tua yang sudah banyak menjalani lakon. Berarti bisa dipastikan selama masa di Pingit, Satrio Piningit sudah membuka jati dirinya terhadap beberapa manusia. Berhubungan dengan ramalan Jayabaya 171 yang berbunyi, ada manusia yang bisa bertemu, tapi ada manusia yang belum saatnya bertemu. Adapun Tutunggul dan Kalakai diartikan sebagai sejarah. Daun kering bisa diartikan daun lontar, dan ranting kering bisa diartikan pena. Berarti beliau terus mengumpulkan sejarah dan akan menemukan banyak sejarah
yang selama ini dianggap orang tidak berguna lagi, dan hanya Satrio Piningit nantinya yang bisa mengungkap sejarah peradaban Nusantara yang selama ini dibelokkan atau ditutup-tutupi. Engke mon engges tembong budak angon, tidinya loba, nu ribut, ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara, nu barodo jaradi gelo, marang tuan nu garelut, di kokolotan ku budak buncireng, matakna garelut, marebutken warisan, nu hawe hayang loba, nu boga hak marintal, bagianana ngan nu areling caricing, arinya nama ngalalajuan, tapi kabarerang. Nanti saat munculnya anak gembala, di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah yang sudah punya, ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Sedangkan pemuda gendut adalah orang yang rakus akan dunia, sifatnya berlebihan, bisa juga diartikan dajjal. Jadi analisanya, bait ini menggambarkan saat kemunculan Satrio Piningit, di mana terdapat huru-hara di seluruh Nusantara. Jika huru-haranya besar, berarti saat itu sistem pemerintahan lumpuh, mungkin sesuai dengan tanda gunung meletus yang disusul 7 gunung dalam skala besar. Pada saat huru-hara tersebut, muncullah pemimpin-pemimpin organisasi, pemusatan massa yang ingin berebut kekuasaan, menjadi pemimpin di tanah warisan leluhur. Mungkin disinilah negara ini pecah menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Perlu diperhatikan, yang eling, sadar, pun ikut terbawa-bawa, walaupun pada awalnya hanya menjadi penonton. Mungkin pada saat itu terjadi. Sebaiknya kita tidak menonton dan diam di rumah. Mungkin berkaitan dengan hadis yang berbunyi, pada saat subuh terdengar suara yang menggelegar. Huru-hara, jika itu terjadi, segeralah bersembunyi dan tutup pintu jendela rapat-rapat. Jangan menonton. Berhubungan dengan ramalan Jayabaya, kemunculan putra Batara Indra bebarengan dengan Batara Surya pada waktu subuh. Demikianlah arti Kalakai Jeng Tutunggul atau ranting daun kering yang digembalakan Satrio Piningit. Terima kasih. Rahayu, 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 sagung dumadi.